Kamu merasa dia makin sulit ditebak. Kadang perhatian, kadang menghilang tanpa kabar. Ada getaran yang aneh. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Atau seseorang? Tarot kali ini mengungkap sisi gelap dari hubunganmu, dan bisa jadi ini bukan yang kamu harapkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu harus hati-hati. Ternyata ada yang dia sembunyikan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apakah dia benar-benar memiliki pasangan lain? Atau selama ini dia hanya memainkan perasaanmu dengan sikap yang membingungkan dan kata-kata yang manis tapi tidak pernah jelas arahnya kemana? Kamu mungkin sudah lama merasa ada yang aneh. Dia terlalu sering menghilang, terlalu pandai mengelak setiap kali kamu bertanya soal keseriusan. Dan entah mengapa, kamu selalu merasa seperti bukan satu-satunya yang ada dalam hidupnya. Tarot kali ini membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Bacaan ini bukan hanya menjawab pertanyaanmu tentang apakah dia punya pasangan, tapi juga menggambarkan situasi yang lebih rumit, lebih dalam, dan mungkin lebih menyakitkan dari yang kamu bayangkan. Kita mulai dari kartu pertama, Two of Swords. Kartu ini menggambarkan seseorang yang sedang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, dan memilih untuk tidak memutuskan apa-apa. Dalam konteks ini, dia tampaknya sedang berada dalam kondisi penuh keraguan. Dia tahu harus memilih satu jalan, tapi dia menolak untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin memang memiliki dua arah hubungan yang sedang berjalan. Dan salah satunya adalah kamu. Namun alih-alih memilih dengan jujur, dia menahan diri dan tidak memberikan kejelasan pada siapapun. Dia merasa nyaman berada di tengah-tengah, tapi ini sangat tidak adil untukmu. Lalu muncul The Magician, kartu yang penuh makna ganda. Di satu sisi, ini menggambarkan seseorang yang punya potensi besar dan daya tarik yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga bisa berarti manipulasi dan ilusi. Dia pandai berkata-kata, tahu cara membuatmu merasa istimewa, tapi semua itu bisa jadi hanyalah bagian dari strategi untuk menjaga dua hubungan sekaligus. Dia menciptakan gambaran yang terlihat sempurna, padahal sebenarnya dia sedang menyembunyikan kebenaran. Kamu mungkin merasa bingung kenapa dia tampak begitu hangat, namun tetap menjauh, dan sekarang kamu tahu, dia mungkin sedang memainkan dua peran sekaligus, satu untukmu dan satu lagi untuk orang lain. Kartu ketiga, Three of Swords, menjadi tanda yang sangat jelas. Ini adalah simbol patah hati, kekecewaan, dan cinta segitiga. Bukan hanya perasaan terluka, tapi juga adanya ketidakjujuran yang menghancurkan hubungan. Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa dia memang memiliki pasangan lain, atau setidaknya seseorang yang masih sangat dekat secara emosional. Ini bukan sekadar kekhawatiran atau kecemburuan yang tidak berdasar. Kartu ini menegaskan bahwa luka itu nyata, dan sumbernya adalah kehadiran pihak ketiga. Eight of Cups kemudian muncul sebagai penanda adanya jarak emosional. Dia mungkin tidak benar-benar pergi secara fisik, tapi hatinya sudah mulai menjauh. Kamu bisa merasakannya, perhatian yang semakin berkurang, ketertarikan yang tidak lagi seperti dulu, dan ketidakhadiran yang perlahan tapi pasti. Kartu ini menunjukkan bahwa dia sedang mencari sesuatu yang lain. Bisa jadi dia merasa tidak puas, atau dia mengejar seseorang yang sudah lebih dulu ada dalam hidupnya. Apapun alasannya, yang pasti, kamu bukan lagi prioritas utamanya. Munculnya Queen of Swords memperkuat gambaran ini. Sosok wanita yang digambarkan dalam kartu ini adalah orang yang tegas, logis, dan tidak mudah dibohongi. Bisa jadi ini adalah kamu yang mulai menyadari semuanya dan mulai menarik batas. Tapi lebih mungkin lagi, ini menggambarkan seseorang dalam hidupnya yang jauh lebih kuat dan stabil. Mungkin pasangan resminya, atau seseorang dari masa lalunya yang belum selesai. Sosok ini punya tempat yang jelas dalam hidupnya, dan tidak mudah tergantikan. Dia bisa saja menjadi alasan kenapa dia tidak pernah benar-benar membuka ruang sepenuhnya untukmu.
Kemudian Four of Cups reverse hadir dan memberikan isyarat bahwa dia mulai melihatmu sebagai peluang baru, tetapi belum tentu dengan niat yang jernih. Saat dibalik, kartu ini menandakan kebingungan emosional. Dia merasa jenuh dengan yang lama, tapi belum sepenuhnya siap melepas. Maka dia mencoba membuka hati pada hal lain, dan itulah kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa jika seseorang mendekat karena bosan, bukan karena cinta, maka yang dia cari hanya pelarian, bukan hubungan sejati. Queen of Wands menunjukkan bahwa ketertarikan antara kalian memang ada. Ada chemistry, gairah, dan mungkin hubungan yang sangat intens secara fisik dan emosional. Tapi lagi-lagi, ini belum tentu berarti cinta yang dalam dan utuh. Bisa jadi kamu menarik bagi dia, karena kamu penuh energi, percaya diri, dan memberinya apa yang dia tidak dapatkan dari hubungan lainnya. Tapi apakah dia melihatmu sebagai pasangan jangka panjang? Kartu ini belum bisa menjawab itu dengan pasti. Page of Wands menggambarkan dia sebagai sosok yang penuh rasa ingin tahu, suka kebebasan, dan tidak ingin dikekang. Dia mungkin sedang dalam fase hidup yang penuh eksplorasi, termasuk dalam urusan cinta. Dia ingin mencoba banyak hal, menjalin koneksi baru, dan belum siap berkomitmen sepenuhnya. Jadi meskipun dia mungkin tertarik padamu, bukan berarti dia akan berhenti menjelajahi hati orang lain. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang fokus membangun sesuatu, entah karier, citra, atau bahkan hubungan lain yang sedang dia rawat diam-diam. Ini bukan berarti dia tidak peduli padamu, tapi dia memilih menaruh energi dan usahanya di tempat lain. Dalam kasus ini, kamu mungkin hanya mendapatkan sisa-sisa perhatiannya. Nine of Swords adalah kartu penuh kecemasan. Entah itu kamu yang merasa tertekan karena semua ketidakjelasan ini, atau dia yang merasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu. Ini menandakan bahwa ada beban besar dalam relasi ini, dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuatmu menangis di malam hari, atau terus bertanya-tanya apakah kamu cukup baik untuk dipilih. Kemudian muncul The Hierophant, kartu yang berbicara tentang komitmen, aturan, bahkan institusi pernikahan. Ini mengisyaratkan bahwa dia mungkin sudah menjalin hubungan yang resmi, atau setidaknya dalam ikatan yang kuat, dan disetujui oleh keluarga atau lingkungan sosial. Ini bukan hubungan yang mudah dilepas. Jika dia belum jujur padamu tentang ini, maka bisa jadi dia sedang menjalani kehidupan ganda, yang satu untuk dilihat publik, dan satu lagi secara diam-diam bersamamu. Kartu terakhir, Four of Pentacles, memperlihatkan seseorang yang sangat menjaga miliknya, tidak ingin kehilangan apa yang dia punya. Dia menahan perasaannya, menahan kebenaran, dan bahkan mungkin menahanmu. Dia tidak mau melepasmu, tapi juga tidak benar-benar memberimu ruang untuk tumbuh bersama. Semua ini dilakukan karena dia takut kehilangan kendali. Dari semua kartu ini, gambaran besar mulai terlihat. Dia memang memiliki sisi yang rumit dan sangat mungkin sudah memiliki seseorang dalam hidupnya, entah sebagai pasangan resmi atau sosok lain yang masih memegang tempat penting. Kamu mungkin bukan satu-satunya. Lebih dari itu, kamu berada dalam situasi yang tidak transparan, penuh rahasia, dan berpotensi menyakitkan. Tarot tidak mengatakan semua ini untuk menyakitimu, tapi untuk membuka matamu, agar kamu tidak terus menunggu sesuatu yang tidak pasti, dan tidak terus berharap pada seseorang yang tidak siap memberikan tempat sepenuhnya. Kamu berhak tahu kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Kamu berhak dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Siapa sebenarnya sosok lain itu? The Sun menandakan sosok yang terang-terangan, mungkin dikenal oleh banyak orang, bahkan tampak sebagai sosok positif atau baik-baik di mata orang lain. Ini bisa jadi pasangan resminya, seseorang yang hubungannya tidak tersembunyi dari dunia. Sosok ini bukan orang asing dalam hidupnya. Bisa jadi mereka punya hubungan lama, atau bahkan sudah menjalin rumah tangga atau komitmen jangka panjang. Sosok ini memberikan kenyamanan, struktur, dan rasa aman yang selama ini dia butuhkan. King of Wands menunjukkan bahwa sosok ini juga sangat berkarakter, karismatik, punya daya kepemimpinan, dan percaya diri. Sosok ini bukan orang lemah yang bisa disingkirkan dengan mudah.
Jika kamu bertanya apakah orang ini sadar bahwa kamu ada, jawabannya mungkin ya, tapi mereka tidak merasa terganggu karena merasa punya posisi yang kuat. Temperance di sini memperlihatkan hubungan yang stabil, sudah melalui banyak hal, dan bahkan mungkin telah melewati fase konflik besar dan tetap bertahan. Ini bukan hubungan sementara. Orang ini sudah menyatu dalam ritme hidupnya, baik secara emosional, spiritual, atau bahkan sosial. Jadi, jika kamu ingin tahu siapa sebenarnya sosok lain itu, jawabannya adalah seseorang yang sudah lama menjadi bagian hidupnya. Seseorang yang stabil, kuat, dan sulit digeser. Dan mungkin dia juga seseorang yang menjadi sumber kenyamanan dan kestabilan hidupnya. Bahkan ketika kamu datang membawa semangat dan gairah baru. Apa yang dia sembunyikan darimu? The Wheel of Fortune menandakan bahwa hidupnya sedang dalam fase perubahan besar. Dia mungkin merasa terguncang, tidak yakin arah mana yang benar, dan sedang menjalani siklus hidup yang membuatnya tidak bisa memberi kepastian. Ini bisa jadi alasan mengapa dia belum jujur padamu, karena dia sendiri belum bisa jujur pada dirinya sendiri. Dia menyimpan ketidakpastian, bukan hanya dari kamu, tapi juga dari dirinya sendiri. Five of Swords menunjukkan sisi gelap dari situasi ini. Ada unsur manipulasi, konflik batin, dan keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi meski merugikan orang lain. Dia mungkin tahu bahwa mempertahankan dua sisi ini tidak adil, tapi tetap melakukannya, karena dia belum siap kehilangan salah satu. Ini adalah bentuk ego dan rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. The Moon memperkuat semua itu. Ini adalah kartu ilusi, rahasia, ketidakterbukaan, dan realitas yang dikaburkan. Dia menyembunyikan lebih banyak dari yang kamu kira. Bisa jadi dia belum jujur tentang statusnya, tentang siapa sosok lain itu, atau tentang apa yang dia rasakan padamu. Semuanya masih dalam kabut. Kartu ini memperingatkan bahwa tidak semua yang kamu lihat itu nyata. Apakah mau ada masa depan antara kalian? Two of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan besar. Kamu tahu kamu punya pilihan. Dia juga tahu itu. Tapi dia tidak bergerak ke arah manapun. Dia hanya berdiri di tengah-tengah, merancang masa depan di kepalanya, tapi belum melakukan tindakan nyata. Kamu mungkin jadi harapan, tapi bukan prioritas. Six of Cups menunjukkan bahwa hubungan ini mungkin memiliki unsur nostalgia, kehangatan emosional, dan rasa nyaman yang alami. Tapi ini juga kartu yang sering merujuk pada hubungan dari masa lalu, atau hal-hal yang bersifat sementara dan manis, tapi tidak selalu berlanjut ke masa depan. Seven of Pentacles menandakan bahwa kamu sudah berinvestasi banyak dalam hubungan ini. Waktu, perasaan, dan harapan. Tapi sekarang kamu sedang menunggu hasil dari semua itu. Dan sayangnya, hasilnya belum tentu sesuai harapan. Karena seseorang yang tidak sepenuhnya memilih, tidak akan pernah benar-benar memberikan yang penuh. Three of Pentacles reversed memperlihatkan kurangnya kerjasama yang seimbang. Hubungan ini tidak dibangun dengan fondasi yang kuat. Ada ketidakseimbangan, dan mungkin kamu yang berusaha lebih keras dibanding dia. Kartu ini juga bisa menandakan bahwa orang ketiga dalam hubungan ini tidak akan pergi begitu saja. Kerjasama antara dia dan sosok itu masih kuat, dan kamu masih dianggap sebagai bagian luar dari struktur utama. The Hanged Man adalah peringatan. Saatnya berhenti, melihat ulang semuanya, dan mungkin mulai melepaskan ekspektasi. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang melihat dari sudut pandang yang baru. Mungkin selama ini kamu menggantungkan terlalu banyak pada satu orang yang tidak punya keberanian untuk memilihmu sepenuhnya. Terakhir, Queen of Cups muncul sebagai penutup. Ini adalah kamu, penuh kasih, penuh empati, selalu memahami, selalu memberi. Tapi kartu ini juga mengingatkan, kamu punya kedalaman hati yang besar, dan jika tidak dijaga, itu bisa habis untuk orang yang tidak layak. Kamu perlu kembali ke dirimu, ke intuisimu, dan bertanya, apakah aku bahagia di sini? Apakah aku sedang tumbuh? Atau hanya bertahan karena harapan? Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.